warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulis Saidatul Umah, NIM saya 18131004056. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan, yang mana sebagai tugas UAS dari mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Bu Nusratus Saidah, MPD. Di sini saya akan mengerjakan soal dari UAS statistik dosen pengampu Nusratus Saidah, MPD. Di sini keterangan soal yaitu yang pertama memilih salah satu soal. Di sini saya akan memilih soal yang kedua, yang B. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penerapan dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu model A dan metode A dan metode B. Sampel yang akan diteliti sebesar 10 orang. Kemudian pertanyaannya yaitu tentukan metode mana yang efektif. Berikut data prestasi belajarnya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal yang ke B dengan menguji sampel tes T. Baiklah, di sini saya akan menyalin soalnya terlebih dahulu di halaman kosong. Kita buka new file. Kita bikin dokumen baru. Kemudian kita ambil soalnya tadi dan kita copy. Lalu kita paste ke dokumen yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikut ini. Nah, tadi kan kita sudah copy soalnya di sini. Kemudian kita tulis rumus uji T-nya. Nah, di sini tadi saya sudah bikin rumusnya seperti ini, jadi bisa dilihat. Ini rumusnya. Sama ini rumus dari S2. Kemudian setelah kita tahu rumusnya, kita analisis. Dari soal ini, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penerapan dua metode pembelajaran, yaitu metode A dan metode B. Nah, metode A dan B ini kita ganti menjadi X1 dan X2. X1-nya metode A dan X2-nya metode B. Kemudian tadi di daftarnya yang A ini kita ganti menjadi X1. Kemudian yang B kita ganti jadi X2. Kemudian kita kasih respondennya dengan menambah kolomnya ini. Kita selipkan kolom baru seperti ini dan kita kasih responden. Kita tulis respondennya sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita kasih nama juga gak apa-apa, yang mudah saja, jadi kita A sampai selesai gitu ya. Misal pengen dikasih nama juga bisa. Nah, ini respondennya sudah jadi, sudah saya isi. Kemudian kita akan menganalisis SPSS. Nah, tes T untuk sampel yang berkorelasi. Untuk pengertian tes T yang berkorelasi itu adalah nilai dari skor. Nilai atau skor dari kedua sampel yang diambil dari subjek yang sama. Atau bisa disebut satu sampel mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita ketahui, maka kita akan menganalisis SPSS. Nah, bagaimana caranya? Ini datanya kita pindah terlebih dahulu di Microsoft Excel. Ini kita copy terlebih dahulu semuanya ya, kita copy. Kemudian kita pindah ke Microsoft Excel. Kita paste. Nah, jika sudah jadi seperti ini di Microsoft Excel, kemudian nanti kita pindah ke SPSS.
Ini respondennya dan ini datanya X1 X2. Ini kita pindahkan ke SPSS, kita copy, kemudian kita buka. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindah ke SPSS. Ini ya aplikasi SPSS nya, kita buka, kemudian kita paste. Nah, selanjutnya yaitu ketika data tadi sudah kita copy dan kita pindah ke SPSS, akan muncul seperti ini. Nah, angkanya akan berubah menjadi desimal, ada nolnya. Kemudian kita ubah agar tidak menjadi desimal, kita buka ke variabel view, kemudian desimal yang angka satunya diganti 0, ganti 0. Kemudian kita buka data view dan ini hasilnya. Selanjutnya kita analisis datanya. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian pilih comparison dan klik pirate sample test. Kemudian kita masukkan sampel yang akan kita uji. Kita ekspor dan X2 nya juga. Kemudian jika variabel 1 dan variabel 2 sudah masuk, kita klik OK. Nah, ini hasil dari analisis SPSS t-test seperti ini. Ini hasilnya. Nanti kita pindah ke Word tadi yang pekerjaan kita. Selanjutnya data ini, hasil analisis tadi, kita copy ke Microsoft Word, hasil pekerjaan kita tadi. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini, dan kita lakukan ini dengan dokumen tadi yang lain, hasil analisisnya tadi. Ini yang kedua juga kita copy dan kita paste. Selanjutnya ini kita copy dan kita paste juga. Nah, ini hasil SPSS nya sudah kita taruh di Word. Selanjutnya nanti kita akan membuat kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan interpretasi outputnya. Di sini tadi saya sudah mengerjakan dan ini hasil dari interpretasi output. Yang pertama, metode A itu menghasilkan min 6,53 dan metode B itu menghasilkan min 6,00. Sedangkan n-nya itu ada 15. Kemudian standar deviasi dari X1 atau metode A itu ada 1,598 dan metode B itu 2,070. Mean standard error dari metode A itu 0,413 dan metode B 0,539. Ini penjelasannya sudah saya ketik. Kemudian nomor 2, output pirate sample correlation menampilkan besarnya korelasi antar kedua sampel yaitu 0,691. Dapatnya dari mana? Yaitu dari sini yang sudah kita analisis, 0,691. Kemudian signifikansinya berapa? Di sini ada 0,004. Ini 0,04. Kemudian dalam pengambilan keputusan didasarkan pada hasil probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 nya ditolak. Nah, besarnya signifikansi tadi kan sebesar 0,004. Nah, itu jauh lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesisnya menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara metode A dengan metode B. Kemudian yang ketiga,
output pilot sample test. Nah, ini menampilkan hasil analisis perbandingan dengan menggunakan tes T. Mean metode A yang didapat yaitu 0,533, standar deviasinya 1,506, standar error mean-nya ada 0,389, kemudian perbedaan terendah keduanya negatif 0,300, hasilnya dari sini. Kemudian upper, perbedaan tertinggi 1,367, hasilnya dari atas tadi. Kemudian hasil uji tes T itu 1,372, hasilnya dari atas tabel sini. DF-nya 14 dan signifikannya 0,192. Dan kesimpulan dari ini semua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas penerapan dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A dan metode B. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua, soal wajib analisis regresi linear. Ini kita copy terlebih dahulu biar mudah untuk mengerjakannya. Kita copy di dokumen baru atau dokumen tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita pindah, kita gabung dengan yang tadi ya. Ini kita copy, kemudian kita pindah di sini, kita paste. Bentar. Kita paste. Nah, di sini sekarang waktunya kita untuk mengerjakan. Soal wajib. Nah, di sini seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar yang mana dilambangkan X1 dan nilai statistik yang dilambangkan X2 secara bersama-sama terhadap prestasi yang dilambangkan dengan Y. Nah, kemudian ini datanya dan ini soalnya. Yang pertama, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikoloneritas, homoscedasitas, dan autokorelasi. Dan kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2? Ini apakah ada pengaruhnya? Kemudian C, berapa besar variabel independen pengaruh variabel apakah besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Dan yang kedua, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Baik, kita akan jawab bersama-sama. Yang pertama, kita uji prasyarat data untuk memenuhi analisis regresi. Ini analisis regresi ganda dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kemudian membuat persamaan regresi berganda dengan dua prediktor dengan SPSS sebagai berikut. Ini tabelnya. Kemudian kita proses ke analisis SPSS. SPSS-nya. Nah, ketika kita copy, kemudian akan muncul seperti ini. Terus kita rubah dulu yang asalnya desimal jadi 0. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita klik analisis, kemudian kita pilih regression. Kemudian kita klik linear. Nah, ini metodenya, kita jadikan enter seperti ini kan, sudah enter. Kemudian yang ini X1 nya kita pindah ke independen sini. Nah, ini tadi X1 nya kita pindah ke independen, kemudian X2 nya kita pindah juga, dan dependennya adalah Y prestasi, dan metodenya ini harus enter. Kemudian kita pilih statistik ini, pastikan estimates tercentang, confidence interval tercentang,
model fitnya tercentang dan deskriptifnya tercentang, kemudian klik continue. Kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari regresi linearnya, kemudian kita copy di pekerjaan kita. Kita copy, kemudian kita pindah ke Word, kita paste, dan kita ulangi yang tadi di SPSS nya, hasilnya, correlation-nya kita copy juga. Ini di copy, kita taruh di Word, kemudian yang satunya lagi tadi kita copy. Sama yang ini juga semuanya nanti kita copy di pekerjaan kita. Dan yang terakhir ini kita copy juga. Nah, jika semua sudah di copy, kemudian kita akan analisis datanya. Menganalisis proses dari SPSS tadi yang sudah saya copy, ini ada correlation. Nah, dilihat dari besarnya signifikansi, maka dapat diputuskan bahwa korelasinya, yang pertama, dilihat dari signifikansi hubungan antara kemampuan prestasi yang dilambangkan Y dengan frekuensi belajar X1, yaitu mendapatkan hasil 0,00. Lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Kemudian yang kedua, dilihat dari signifikansi hubungan antara kemampuan prestasi dengan nilai X2, yaitu 0,007. Ini lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari signifikansi hubungan antara kemampuan frekuensi belajar X1 dengan nilai X2, yaitu 0,07, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Nah, selanjutnya yaitu model Sumari. Nah, tabel di atas ini menjelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel terikat. Nah, besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan dependen adalah 7,9%, sedangkan 91,1%-nya yaitu 100 kurangi 7,9%, berarti kemampuan prestasi atau penelitian ini tuh lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Ini prestasi ya. Kemudian yang ANOVA, dari tabel ini nilai besarnya F hitung adalah 23,411. Sini. Sedangkan besar signifikansi ANOVA itu 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien A. Ini dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa menunjukkan variabel frekuensi belajar X1 UJT itu 4,946.
4,946. Nah, kemudian signifikansinya adalah 0,00. Jauh lebih kecil dari 0,05, ini berarti ada pengaruh frekuensi belajar dengan prestasi. Begitu juga nilai uji T 0,672, sedangkan besar signifikansinya adalah 0,514, jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada pengaruh nilai dengan prestasi. Nah, dari tabel koefisien A dapat dianalisis. Dari tabel di atas itu menunjukkan bahwa prestasi dipengaruhi oleh frekuensi belajar, yang mana X1 dan nilai X2 dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,029 min 0,262 X1 plus 0,015 X2. Y adalah prestasi, X1 adalah frekuensi belajar, dan X2 adalah nilai dari persamaan di atas. Nah, dapat disimpulkan di atas itu dianalisis bahwa yang pertama, prestasi jika tanpa adanya frekuensi belajar dan nilai maka hanya 3,029. Dari tabel di atas ini 3,029. Kemudian jika masing-masing responden dari frekuensi belajar dan nilai ditambah 60 dan 65, maka prestasi akan naik menjadi Y sama dengan 3,029 dikurangi 0,262 X1 plus 0,015 X2. Nah, Y sama dengan 3,029 kurangi 0,262 dikali 2 ditambah 0,015 dikali 4, dan ketemu hasilnya Y sama dengan 3,613. Kemudian yang terakhir nomor 2 yaitu koefisien regresi berganda sebesar 0,26 dan 0,015. Ini dari tabel di atas yang ini. Nah, kemudian mengindikasikan bahwa penambahan prestasi setiap variabel frekuensi belajar dan nilai. Sekian dari saya, itu tadi hasil dari analisis SPSS untuk pemenuhan tugas dari statistik pendidikan. Dan di sini sudah bisa terjawab tentang apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y, yaitu ada pengaruhnya. Kemudian besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen, ya mempengaruhi. Kemudian tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Sini akan saya rangkumkan di bawahnya. Nah, yang sudah saya jelaskan di atas tadi itu sudah menjawab dari pertanyaan yang dari pertanyaan ini. Dari A tadi kan udah analisis regresi, dari SPSS sudah, kemudian pengaruhnya juga sudah saya jelaskan, besar variabelnya juga sudah saya jelaskan, dan persamaannya juga sudah saya jelaskan. Dan di bawahnya sudah saya buat rangkuman. Di sini rangkuman dari jawaban di atas apakah ada pengaruhnya, yaitu jawabannya ada, dan ini paparannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini besar variabelnya, kemudian ini persamaan garis regresinya, bahwa koefisien regresi berganda itu sebesar 0,262 dan 0,015, bahwa mengindikasikan bahwa penambahan prestasi setiap variabel frekuensi belajar dan nilai. Jadi semuanya sudah terjawab ya, bisa dilihat di video ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.